Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Akmal Solehudin dari kelas sore online C. Maksud saya membuat video ini adalah sebagai bahan tugas matkul aplikasi dasar komputer. Nah, yang saya bahas di sini adalah tentang teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi memang membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Di era yang serba digital ini, kita selalu dimudahkan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Komputer adalah salah satu barang yang wajib tak bisa ditinggalkan, mulai dari mengolah data, menjalin komunikasi, hingga mencari informasi bisa kita lakukan dengan komputer. Karena itulah penting untuk mengetahui apa saja komponen-komponen wajib dalam komputer yang menyebabkannya terus lancar beroperasi. Komponen tersebut ada 3. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua ada software, dan ketiga ada brainware. Jika diuraikan lebih lanjut, maka ketiga komponen tersebut memiliki pengertian, fungsi, dan contohnya masing-masing. Namun di sini saya akan menjelaskan hardware dan brainware saja. Nah, langsung ke pembahasan, yaitu hardware yang pertama. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Terus ada monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Terus ada keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol. Begitupun dengan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya ada mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Terus ada CD-ROM. CD-ROM merupakan alat tambahan atau bisa disebut alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Bisa disebut compact disk. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk itu sendiri merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Selanjutnya ada compact disk, biasa kita sebut sebagai CD. Nah, compact disk ini adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital, sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Terus ada printer. Printer ini merupakan alat yang memproduksi keluaran data output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar ataupun grafik. Itu adalah penjelasan tentang hardware. Untuk selanjutnya ada brainware. Untuk brainware ini memang tak terlalu familiar seperti software ataupun hardware.
Istilah brainware adalah komponen yang sangat penting di dalam sistem teknologi. Nah, tadi itu untuk penjelasan dari hardware. Untuk yang kedua adalah brainware. Nah, istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software ataupun hardware. Namun brainware adalah komponen yang paling penting. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Nah, ada beberapa contoh brainware, antara lain istilah-istilahnya ini disebut. Yang pertama ada programmer. Programmer yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Selanjutnya ada administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Terus ada operator. Operator yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer itu sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya itu kurang maksimal, kurang optimal. Tapi saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas, dan semoga tugas yang saya kerjakan ini dapat diterima dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.